Guys, tolong ya sebelumnya jangan lihat video ini dengan perasaan iri atau dengan mata ain, tapi jadi video ini motivasi bahwa keajaiban salawat itu benar-benar ada, apalagi buat kalian yang sedang memimpikan atau menginginkan hajat-hajat tertentu atau barang-barang tertentu atau pokoknya barang impian lah. Jadi rumah ini tuh dibangun sama mertua aku, mungkin kayaknya di tahun 2015 atau 2016, tapi mertua aku sama sekali belum pernah tinggal di rumah ini. Jadi pas rumah ini dibangun itu langsung dikontrakin ke orang. Jadi mertua aku nggak tinggal di sini. Dan waktu itu aku sama sekali belum kenal suami aku. Jadi aku kenal suami aku itu di tahun 2018 akhir dan aku nikahnya itu 2019. Tapi di masa perkenalan itu aku nggak tahu sama sekali bahwa bahwa si suami aku itu udah dikasih rumah ini. Jadi yang aku tahu dari suami aku itu suami aku kerja di Ingat Indomarko Prismata, dia ya karyawan dan yang aku tahu dia itu cuma punya gaji UMR. Dan sebelum nikah aku tuh bilang sama suami, pokoknya aku kalau udah nikah aku nggak mau tinggal sama mertua, aku ngontrak aja. Dan suami aku mengiyakan itu. Dan sembari nunggu pernikahan, jadi selama setahun itu kan kita menyiapkan pernikahan gitu, terus suami aku tuh nyuruh aku, saat itu calon ya, jadi suami aku tuh nyuruh aku buat baca sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 1000 kali setiap menjelang isya. Jadi abis maghrib menjelang isya itu aku duduk sambil baca sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Jadi dari habis maghrib sambil nunggu isya aku baca sholawat. Aku lupa berapa lamanya, kayaknya kurang lebih 2 sampai 3 bulanan gitu. Aku nggak mikir apa-apa, maksudnya aku cuma minta sama Allah semoga pernikahan aku dilancarin, dimudahin, pokoknya dimudahin sampai hari H gitu ya. Terus singkat cerita aku akad di 2019 akhir, dan habis akad tiba-tiba suami aku tuh bilang gini, kita nggak usah ngontrak, eh, mama udah nyiapin rumah, tapi rumahnya itu sekarang lagi dikontrakin. Jadi pas aku nikah itu masih dikontrakin kan, kalau masa kontraknya udah habis aku bisa masuk di rumah yang aku tempatin sekarang. Itu tuh udah bikin aku terharu banget. Maksudnya kayak ya Allah, aku tuh dulu rumahnya nggak sebagus ini menurut aku itu udah bagus ya. Aku tuh dulu rumahnya nggak sebagus ini, tapi tiba-tiba Allah kasih gitu aja. Maksudnya emang nggak dilimpahin dengan ini buat kamu, enggak, tapi aku dikasih kesempatan buat tinggal di rumah yang senyaman ini, kokoh ini, sebagus ini menurut aku ya, ini tuh udah kayak lebih dari cukup. Aku bahkan sholawat itu nggak minta yang lain, maksudnya nggak minta materi gitu, tapi aku minta dilancarin pernikahan, malah dikasih bonus rumah. Dan nggak sampai itu kan aku nikah di kampung ya, terus aku habis nikah beberapa hari ke Tangerang, rumah aku di Tangerang sini. Sampai sini aku terkejut bahwa ternyata mertua aku punya mobil juga. Ya karena aku mikirnya dulu mertua aku tuh nggak bukannya nggak semampu ini, nggak tinggal di kota ya, mereka merantau biar bisa menghidupi anak-anak mereka gitu kan. Tapi ternyata mereka punya punya apa namanya ini, kayak rumah tanah tuh apa namanya, properti properti yang segini gitu loh. Dan mobil itu tuh yang megang tuh suami aku. Jadi mertua aku tuh punya mobil tapi nggak bisa pakai mobil, mau nggak mau yang yang jalanin ya suami aku. Jadi aku di sini tuh kayak istilahnya aku difasilitasin rumah dan mobil sama mertua aku, yang aku nggak ekspektasi sama sekali, aku nggak berekspektasi apapun sebelum nikah sama suami aku itu. Jadi buat teman-teman yang lagi ngamalin sholawat, kalian tuh kalau misalkan selawat terus mengharapkan sesuatu itu nggak salah kok, boleh boleh banget. Kalian tuh minta aja sama Allah, kalian pesan sama Allah, udah disampaikan ya udah, kalian nggak usah mikir caranya gimana, mau Allah ngasihnya lewat apa, itu urusan Allah, biarin aja. Tugas kamu itu selawat, sholat, sama berusaha tuh kayak misalnya kamu sekarang punya pekerjaan ya, ya kerja, kalau nggak punya ya udah sambil nyari kerja sambil selawat kayak gitu aja. Masalah impian kamu atau doa kamu mau dikabulnya kayak gimana, itu udah biarin aja, itu urusan Allah aja. Tetap semangat sholawat, tetap berpikir positif, konsisten, yakin pasti Allah kasih apa ya, kehidupan yang lebih baik setelah kalian mengamalkan sholawat.